Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Amma ba'du, ihtiraman ila asy-syekh Adham An-Najjar min Palestin wa Ustadz Muammar mutarjim fi hadal fursah, hadal yaum al-mubarak insyaallah. Dan selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, Bapak Priyadi Suprapto SPD dan Bapak Ceceng Rahmat MM. Tak lupa kami juga hormati Ketua Jamiah SMP Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama, Ibu Flora beserta staf-stafnya. Insya Allah hari ini hari yang barokah, hari yang mulia, di mana kita Sivitas SMP Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama kedatangan tamu mulia dari tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tanah Palestina, yang Allah berkahi, yang Allah jaga, yang Allah muliakan. Salah satu dari generasi Palestina saat ini yang hadir di sekolah kita adalah Syekh Adham An-Najjar Al-Hafiz rahimahullah wa hafizahullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kami mempersilahkan kepada Syekh Adham untuk menyampaikan tausiah kepada kami terkait dengan bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang bisa mengarahkan anak-anaknya cinta Al-Quran, baik membaca dengan benar maupun menghafalnya, dan juga mungkin nanti disampaikan sedikit bagaimana situasi kondisi Palestina yang sampai saat ini terus menjadi pejuang-pejuang, mujahidah di sana untuk melawan kezaliman dari negara-negara ataupun bangsa Yahudi. Semoga Allah selalu menyelamatkan warga Palestina, saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami serahkan untuk bisa memberikan taujiah yang langsung dipandu oleh Al-Ustadz Muammar. Falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan siang hari yang berbahagia ini hadir bersama-sama kita di majelis kita, saudara kita, guru kita. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz dari negeri Palestina, Ardul Mubarakah, Ardul Muqaddasah, tanah yang diberkahi, tanah suci bagi umat Islam. Dan lebih rinci lagi, beliau berasal dari jalur Gaza Palestina. Saya yakin kita semuanya sudah tidak asing dengan jalur Gaza, kita Gaza. Kalau kita di Indonesia sudah merasakan lockdown sejak Maret atau April, ya, kita di lockdown karena pandemi COVID-19. Ya, kita sama-sama berharap mudah-mudahan ini berakhir. Saudara-saudara kita di Gaza itu sudah di lockdown sejak sekitar tahun 2010. Penjajahan atas Palestina itu sejak tahun 1948. Itu saat Israel memproklamirkan berdirinya negara bernama Israel. Ya. Tapi sebenarnya sejak tahun 1917 saat Inggris masuk ke Palestina. Jadi dijajah, kemudian 2010 di lockdown, blokade, dan sampai hari ini kondisinya tetap sama. Dan
alhamdulillah ya hari ini ya salah satu putra terbaik, ya, generasi terbaik dari jalur Gaza Palestina bisa hadir bersama kita, Syekh Adham Ashur An-Najjar, seorang hafiz Quran, menyelesaikan hafalan Al-Quran sejak usia 12 tahun, dan alhamdulillah saat ini bersama beliau juga, ya, beliau memiliki 4 sanad qiraah, ya, riwayat bacaan yang bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama menggali inspirasi, ya, dari beliau, dari guru kita, dan mudah-mudahan ya, apa yang nanti beliau sampaikan ya, bisa menjadi motivasi untuk kita lebih semangat lagi berinteraksi dengan Al-Quran, juga bagi anak-anak kita, agar kemudian harapannya ke depan dari SMP Islam Al-Azhar ini kemudian terlahir ya, generasi-generasi Qurani. Amin. Yang kemudian ya, mereka akan membawa banyak manfaat ya, bagi umat, bagi negeri ini, dan juga harapan kita bagi agama ini. Dan insya Allah mereka lah yang nanti akan kembali meninggikan rayatul Islam, ya, panji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ya, langsung saja kita sama-sama ya, dengarkan ya, taujih, nasihat, motivasi dari Syekh kita, Syekh Adham An-Najjar. Falyatafaddal mashkura ma'jura. الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين وصلى الله وسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. أولا أحب أيها الإخوة أن أعبر عن سعادتي بوجودي بينكم في هذه المسجد في هذه المدرسة المباركة التي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيها وفي طلابها وفي مدرسيها. وأستسمحكم عذرا بالحديث إليكم بلغة العرب، إذ إنني أستطيع بها أن أعبر عما أريد وعما أجد في قلبي من غير تكلف. فنسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجمعنا وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض. Alhamdulillah, disyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat beserta salam keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ahli keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau. Ya, tadi di awal Syekh kita menyampaikan ya, rasa bahagia beliau yang begitu besar, ya, yang luar biasa besar, bahwa hari ini bisa hadir di majelis ini, di tempat ini, dan bisa berhimpun bersama ya, para asatiz, para guru, para sivitas akademika SMP Islam Al-Azhar. Dan ya, mudah-mudahan perhimpunan hari ini adalah perhimpunan yang ya, senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau tadi menyampaikan, saya mohon maaf ya, saya akan menyampaikan beberapa hal dengan bahasa Arab. Sebenarnya beliau bisa sedikit berbahasa Indonesia ya, tapi kemudian untuk menyampaikan taujih, ya, tausiah dalam bahasa Indonesia agak sulit. Ada beberapa hal yang mungkin tidak akan tersampaikan kalau beliau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi insya Allah beliau, ya, mohon maaf, mohon izin, akan berbicara dengan bahasa Arab, dan nanti insya Allah akan saya terjemahkan. Juga dengan harapan saya bisa berbicara dengan kalian di dalam bahasa Indonesia akan datang insya-Allah di bertemu لاين إن شاء الله. Pertemuan lain insya Allah. الحمد لله. يعني إذا تحدثنا أيها الإخوة عن القرآن الكريم وعن رجل أو امرأة أو طالب يريد أن يحفظ القرآن الكريم، فلا بد لهذا الحافظ قبل أن يحفظ أن يعلم فضل هذا الكتاب العظيم. لا شك أن معرفة الطالب بفضل هذا الكتاب العظيم وتعظيمه وتبجيله وتقديسه في قلبه يدفعه إلى تعظيم حفظه والرغبة في أن يرتقي فيه وأن يصل فيه إلى الغاية القصوى. لا يمكن أن نجد باختصار، لا يمكن أن نجد الهمة العالية من طالب أو من مريد لا يعرف فضل هذا الكتاب العظيم. فإذا أردنا
من طلابنا أن تكون همتهم عالية في حفظ القرآن الكريم فلا بد أن نغرس فيهم فضل وشرف وعظمة هذا القرآن العظيم. هذا أولا. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jika seseorang ingin menghafalkan Al-Qur'an, ya, ingin menjadi hafiz Al-Qur'an, maka yang pertama kali yang harus dia ketahui, yang pertama kali yang harus dia pahami adalah keutamaan dan kemuliaan dari Al-Qur'an. Yang pertama-tama yang perlu kita tanamkan, khususnya kepada murid-murid kita, yang kita harapkan mereka menjadi penghafal Al-Quran, menjadi hafiz Al-Quran, adalah pemahaman yang benar tentang keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Karena, kata beliau, tidak akan mungkin seseorang bisa mencapai derajat hafiz Al-Quran, bisa termotivasi dan semangat menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, tanpa tahu kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Saya nggak akan mungkin buka Al-Quran kalau saya nggak tahu kemuliaannya apa. Ngapain saya buka? Kenapa saya harus hafal ini? Maka yang pertama kali yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita adalah pemahaman, pengetahuan yang lengkap tentang keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Agar kemudian mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka menjadi penghafal atau hafiz Al-Quran. والثاني أيها الإخوة، إذا أردنا من أبنائنا همة عالية في حفظ القرآن الكريم فلا بد أن نقدم لهم القدوة الحسنة من أولئك الحفظة. القدوة الحسنة تكون أول ما تكون من هذا الذي يأمر ابنه بحفظ القرآن. لا يصح من أب ولا من أم أن تأمر ابنها أو ابنتها بحفظ القرآن الكريم وهي بعيدة كل البعد أو بعيد كل البعد عن هذا القرآن. إذا وجد ابنك أو إذا وجدت ابنتك أنك قريب أو وجدت أنك قريبة من القرآن الكريم، ترى أنك تقرأين القرآن الكريم في كل صباح، وترى منك على الأقل ندما أنك لم تنالي هذا الشرف العظيم بحفظ القرآن الكريم كاملا، ورأت منك شفقة ورغبة من أن ابنتها أو ابنها ينال هذا الشرف الذي لم تنله هي نفسها أو لم ينله نفسه، أقصد والده. ترى هذا القرب من القرآن الكريم، وترى هذه الشفقة والرغبة من الوالد أو من المدرس أو من الأم في أن يكون ابنه أو ابنته حافظة للقرآن الكريم. هذه العلاقة القوية بيننا وبين القرآن الكريم لا شك أنها تنعكس انعكاسا ذو أثر كبير على علاقة القرآن الكريم بين القرآن الكريم وبين أبنائنا. فهذا أمر لا ينبغي أن ننساه. لا يصح أن لا يراني ابني أمسك القرآن الكريم ولا أسمع القرآن الكريم ولا أقرأ القرآن الكريم ثم أقول أريد من ابني أن يحفظ القرآن الكريم. هذه أماني، هذه تكون في الأحلام فقط. Yang kedua, nasihat dari beliau kepada kita baik sebagai orang tua maupun sebagai pendidik, sebagai orang tua bagi anak-anak psikologis, anak-anak anak-anak kandung kita yang ada di rumah, atau murid-murid kita, anak-anak psikologis yang ada di sekolah, yang kita inginkan mereka bisa jadi hafiz Al-Quran. Maka yang harus yang kedua yang harus kita ketahui dengan baik adalah qudwah hasanah, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita punya keinginan besar, kita selalu mendorong anak kita, selalu menyemangati anak kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, setiap hari nambah hafalan, tapi kita sendiri ternyata di hadapan anak-anak kita tidak pernah buka mushaf, tidak pernah pegang Al-Quran. Anak kita tidak pernah melihat kita berusaha untuk menghafalkan 1 atau 2 ayat dari Al-Quran.
maka mustahil. Tidak akan mungkin anak kita itu bersemangat menghafal Al-Quran, sedangkan contoh yang ada di depan matanya tidak melakukan itu. Maka yang kedua, yang penting untuk kita ketahui, bahwa kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi murid-murid kita. Anak-anak kita di rumah, kalau setiap hari dia melihat bapak atau ibunya setelah sholat subuh buka Al-Quran, buka mushaf, tilawah, setiap subuh dia lihat seperti itu, maka apakah kemudian anak akan malas buka Al-Quran? Apakah anak akan malas ketika disuruh untuk baca Al-Quran? Enggak. Karena di depan matanya orang tuanya rajin baca Al-Quran. Dan jangan sampai kita kemudian, tadi diulangi lagi oleh beliau di akhir, jangan sampai kita punya semangat besar, punya keinginan kuat untuk menjadikan anak-anak kita, murid kita sebagai hafiz Al-Quran, tapi di saat yang sama kita malas berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran hanya jadi hiasan di rak-rak buku di rumah kita. Al-Quran hanya jadi sekedar simbol bahwa rumah ini adalah rumahnya Muslim. Kalau seperti itu, maka mustahil. Harapan bahwa anak kita, murid kita menjadi hafiz Al-Quran itu hanya mimpi, kata beliau. Ahlam. Mimpilah. Nggak akan mungkin kejadian. Karena anak itu, yang salah satu yang sangat membekas pada anak dalam proses pendidikan adalah qudwah, teladan. Yang paling banyak mempengaruhi, meninggalkan bekas jejak pada anak itu adalah qudwah, teladan yang dia lihat pada orang tuanya atau yang dilihat pada guru-gurunya di sekolah. ثم في نقطة أخيرة لا بد أن ينغرس في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا شيء مهم نحن ننساه على الغالب. كثيرا نحن ما نربط القرآن بالآخرة، وهذا أمر جيد وأمر صحيح، ولكننا نخطئ عندما نربط القرآن بالآخرة فقط، إذ إن القرآن يرتبط بالدنيا وبالآخرة. فالقرآن أيها الإخوة وأيتها الأخوات هو مصدر لسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بمفهوم المخالفة، طه أنزلنا إليك القرآن لماذا؟ لتسعد. أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن من أجل سعادة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الآخرة فقط بل في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم أي فيه قوتكم، فيه شرفكم، فيه عزتكم، فيه رفعتكم. متى؟ أي في الدنيا وفي الآخرة. يقول أحد الصالحين إذا أردت لابنك الدنيا فعليك بالقرآن، وإذا أردت لابنك الآخرة فعليك بالقرآن، وإذا أردت له الدنيا والآخرة فعليك بالقرآن. فالقرآن مصدر سعادة الإنسان ليس في الآخرة فقط بل في الدنيا وفي الآخرة. يكفي تلك السعادة التي تكون في قلوب أولئك الذين يعيشون مع القرآن راحة من كل هم ومن كل غم. هل سمعتم أن حافظا للقرآن يحيا مع القرآن حياة حقيقية مات من الهم أو من الغم أو منتحرا؟ لا يمكن، هذا مستحيل. أريد أن ألخص كل ما أقول فأقول يجب أن يغرس في قلوبنا قبل قلوب أبنائنا أن هذا القرآن هو مصدر سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وهذا شيء مهم ومهم جدا. كل ما قلته يجب أن نعلم عظمة القرآن. ثانيا أن نري أبناءنا قدوات حقيقية لأهل القرآن. ثالثا وأخيرا أن نكون نحن هذه القدوات، وأن نعلم أن هذا القرآن هو سعادة ومصدر سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة.
Baik, yang ketiga, yang terakhir, yang penting yang harus kita pahami, sering kita ya ketika menyemangati anak-anak kita atau murid kita untuk menghafal Al-Quran, kita kaitkan Al-Quran itu dengan kebahagiaan di akhirat. Hafal Al-Quran, maka di akhirat kau akan bahagia. Ini salah? Enggak salah. Cuma kurang. Ketika kita menyemangati anak kita untuk menghafal Al-Quran, maka ketahuilah bahwa Al-Quran itu adalah sumber kebahagiaan, bukan cuma di akhirat tapi juga di dunia. Ini yang harus kita pahami. Kenapa menghafal Quran? Nanti masuk surga, di akhirat bahagia dan lain sebagainya. Lupa mengaitkannya dengan dunia, padahal anaknya hidup di dunia, pikirannya ya, masih seputaran dunia. Maka yang penting untuk kita ketahui bahwa ya, Al-Quran adalah sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Agar Rasulullah bahagia kehidupannya di dunia dan nanti di akhirat, dan agar umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bahagia hidupnya di dunia dan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, sesungguhnya kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu, wahai Muhammad, agar kamu menderita di dunia. Pemahaman mafhum mukhalafah, memahami ayat ini secara terbalik dengan pemahaman yang pemahaman terbalik, ya, mafhum mukhalafah, berarti Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kecuali agar hidupmu bahagia di dunia. Itu cara memahaminya. Jadi Al-Quran adalah sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian kitab atau Al-Quran fihi dzikrukum. Fihi dzikrukum ini di dalamnya ada kebahagiaan bagi kalian. Di dalamnya ada ketinggian derajat bagi kalian. Di dalamnya ada kebahagiaan untuk kalian. Itu di mana? Di akhirat saja? Enggak. Di dunia dan juga di akhirat. Maka kata beliau di akhir tadi, cukuplah jadi bukti bagi kita jika kemudian kita melihat kehidupan para hafiz Al-Quran yang interaksinya benar-benar dekat dengan Al-Quran. Dalam makna yang sebenarnya, dia hafiz Al-Quran, kemudian Al-Quran tercermin dalam pribadinya. Maka tidak akan kita temukan hafiz Al-Quran itu meninggal karena bunuh diri. Disebabkan banyak masalah, stres, dan lain sebagainya, akhirnya milih bunuh diri. Atau yang lebih sederhana lagi, insya Allah tidak akan kita temukan seorang hafiz Al-Quran, penjaga Al-Quran yang hidupnya sengsara, merasa menderita, selalu hidupnya dalam keadaan galau dan lain sebagainya dalam kehidupan dunia. Enggak. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada sumber kebahagiaan, yaitu Al-Quran. Dan secara ringkas, beliau kemudian simpulkan yang tadi saya sampaikan, yang perlu kita perhatikan bersama terkait interaksi kita dengan Al-Quran. Baik ini untuk semua, baik kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, sebagai ustadz atau ustazah, ataupun kita sebagai murid yang mau menghafal Al-Quran. Yang pertama, pahami dengan benar keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Yang kedua, jadi teladan yang baik dalam interaksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, harus benar-benar paham bahwa Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Mudah-mudahan dengan 3 rumus ini kita bisa semakin termotivasi, khususnya kita. Tadi beliau sampaikan penekanan di poin kedua itu qudwah. Emang penting bagi anak itu qudwah, teladan. Mudah-mudahan setelah ini semakin termotivasi, semakin baik interaksi kita dengan Al-Quran, dan harapannya itu dilihat oleh anak-anak kita, lalu dicontoh oleh mereka, lalu kemudian interaksi dengan Al-Quran bagus, dan harapannya suatu saat mereka bisa jadi hafiz dan hafizul Al-Quran,
Bukan cuma sekedar hafal saja, tapi akhlaknya Qur'ani, ya. Gerak-geriknya gerak-gerik Qur'ani, ya. Sikapnya sikap Qur'ani, sifatnya sifat Qur'ani, ya. Dan ya mudah-mudahan ya jika kemudian anak-anak kita seperti itu, maka insya Allah ya kata para ulama ya kita tidak perlu khawatir dengan dunianya. Ya. Kalau anak kita seperti itu, ulama-ulama kita mengatakan tidak perlu khawatir dengan dunianya. Para ulama mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa yang mau dunia, ya, maka hendaklah ya dia akan bisa mendapatkan itu dengan Al-Qur'an. Man aradal akhirah, siapa yang ingin akhirat, maka dengan Al-Qur'an. Man aradad dunya wal akhirah, barang siapa yang ingin dunia dan akhirat, maka dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita tidak khawatir lagi kalau interaksinya dengan Al-Qur'an terus. Ya, kapan belajar pelajaran umum, nanti masa depannya gimana? Ya. Nggak usah khawatir karena hafiz Al-Qur'an, ya, penjaga Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada ulama yang menyebutkan ya, penghafal Al-Qur'an itu bukan dia yang menjaga Al-Qur'an, tapi dia yang dijaga Al-Qur'an. Jadi hafal Qur'an itu bukan kita yang jaga ayat-ayat Allah. Allah sudah jamin dalam firman-Nya, kami yang menjaga Al-Qur'an itu sampai hari kiamat. Jadi hafiz Al-Qur'an itu dia sebenarnya yang sedang dijaga oleh Al-Qur'an. Dijaga dari sifat buruk, dijaga dari maksiat, dijaga dari ya sekarang di masa kita perilaku yang begitu menyimpang di anak-anak milenial, anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan Al-Qur'an anak-anak kita terjauhkan dari ya segala macam maksiat itu. Demikian ya. Bapak dan Ibu yang cintai dan dimuliakan Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, pada Ustadz, ya, pada Kepala Sekolah dan segenap sivitas akademika SMP Islam Al-Azhar 9. Dan ya, jazakumullahu anna khairal jaza. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah. Syukran ala ihtimamikum ya Syekh Al-Adham An-Najjar fi hadhihi tadhkirah hadzal yawm al-mubarakah. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus murid-murid SMP Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama dan Bapak Ibu orang tua beserta guru-guru yang berbahagia. Kesimpulan terakhir yang saya pahami dan saya catat, ada 3 pokok yang disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bagaimana kita mengenal Al-Quran tentang keutamaan-keutamaannya, baik membaca maupun menghafal. Yang kedua, ada hubungan keterkaitan yang sangat dekat antara keteladanan dan juga murid atau anak yang akan mengikutinya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memahami bahwa orang yang cinta Al-Quran akan diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebagaimana informasi tadi bahwa Syekh Adham An-Najjar Al-Palestin ini yang jelas mutkin hafal Al-Quran 30 juz dengan 4 sanad luar biasa, dengan 2 kategori. Yang pertama jalur sanadnya kepada Rasulullah, ada yang 31, ada yang 32. Tapi yang banyak dari 4 ini adalah 32 sampai kepada Rasulullah sanadnya. Luar biasa, dan mudah-mudahan ziarah beliau Syekh Adham ini ke sekolah kita membawa keberkahan kepada sekolah kita. Artinya kebaikan-kebaikan baik wabil khusus anak murid kita, calon generasi yang akan datang, orang tuanya, dan juga guru-gurunya serta pegawai-pegawai di sekolah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi syukran jazila ya Syekh ala ziyaratikum fi hadhil madrasah Al-Azhar As-Sadis Kemang Pratama Bekasi. Demikian sebagai pemandu pada kesempatan ini, kami akhiri dengan ucapan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.